Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Di dalam oogenesis terdapat oogonium, oosit primer, oosit sekunder, haploid, badan polar primer, ootit, dan opum. Oogonium akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan haploid. Badan polar primer akan membelah secara meiosis 2 menjadi badan polar. Badan polar adalah sel-sel haploid hasil meiosis 2. Nah, oosit sekunder akan membelah dan menghasilkan ootit. Yang terakhir yaitu ovum, hasil akhir pembelahan oogenesis. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis terdapat spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Nah, dari spermatogonium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama juga. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum berubah menjadi spermatozoa. Nah, spermatozoa adalah hasil akhir dari pembelahan spermatogenesis. Selanjutnya ada sperma. Sperma terdiri dari bagian ekor, bagian tengah, dan bagian kepala. Di dalam bagian ekor ada membran plasma. Membran plasma adalah lapisan tipis yang mengelilingi ovum berfungsi melindungi isi sperma. Nah, pada bagian tengah terdapat mitokondria bentuk spiral. Adalah organel sel berfungsi menghasilkan energi ATP untuk sel. Nah, pada bagian kepala ada 3, bagian leher, nukleus, dan akrosom. Nah, bagian leher, bagian yang menghubungkan kepala sperma dengan ekornya. Nukleus, bagian dari kepala sperma yang mengandung DNA atau materi genetik. Yang terakhir ada akrosom, bagian di kepala sperma mengandung enzim untuk membantu sperma menembus zona pelusida sel telur selama pembuahan. Selanjutnya ada ovum struktur atau struktur ovum. Nah, yang pertama ada nukleolus. Nukleolus adalah struktur yang terletak di dalam nukleus, berfungsi sebagai tempat produksi ribosomal RNA atau rRNA dan perakitan subunit ribosom. Yang kedua ada plasma membran. Adalah lapisan tipis yang melapisi permukaan luar ovum, berfungsi penghalang pertama yang memisahkan konten sel telur dari lingkungan eksternal. Yang ketiga ada peripitelin space. Adalah ruang cair yang terletak antara membran pitellus dan zona pelusida, berfungsi memberikan ruang dan dukungan bagi ovum. Yang keempat ada polikel cell atau sel polikel, yaitu lapisan yang melindungi dan mendukung ovum dalam ovarium, berfungsi memberi nutrisi serta membantu proses pematangan sel telur. Yang selanjutnya ada corona radiata. Adalah lapisan sel yang mengelilingi ovum setelah polikel mencapai tahap akhir pematangan. Selanjutnya ada nukleus. Adalah bagian dari sel berfungsi sebagai pusat pengendara dari penyimpanan informasi genetik dalam bentuk DNA. Selanjutnya ada sitoplasma. Adalah cairan kental yang mengisi bagian dalam sel di luar inti sel. Yang terakhir ada zona pelusida. Zona pelusida adalah lapisan tipis yang mengelilingi ovum di luar membran plasma, berfungsi melindungi ovum serta memfasilitasi pembuahan. Selanjutnya adalah fertilisasi atau pembuahan.
Nah, di dalam fertilisasi ini yaitu tahap atau hari ke hari perkembangan embrio. Nah, yang pertama ada rahim. Rahim adalah tempat perkembangannya janin setelah fertilisasi. Yang selanjutnya ada indung telur. Indung telur adalah menghasilkan sel telur dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Nah, sel telur adalah sel reproduksi wanita yang dihasilkan oleh indung telur. Nah, pada hari pertama yaitu pembuahan sel tunggal. Pada hari kedua pembelahan menjadi 2 sel. Pada hari ketiga menjadi 4 sel dan hari keempat 16 sel. Nah, pada hari keempat itu adalah dinamakan morula. Morula itu adalah tahap awal perkembangan embrio. Nah, pada hari kelima blastokista tahap awal. Hari ke selanjutnya atau hari ke-6 dan ke-7 adalah blastokista tahap akhir. Hari ke-8 sampai ke-9 embrio memulai implantasi. Embrio adalah tahap awal perkembangan sel telur oleh sperma. Selanjutnya ada enzim dalam akrosom. Enzim dalam akrosom adalah sel yang terbentuk ketika sel dihancurkan dan organel-organel tertentu dipisahkan. Nah, selanjutnya ada sel polikel. Sel polikel adalah sel-sel yang membentuk lapisan di sekitar sel telur dalam ovarium. Nah, yang selanjutnya ada membran plasma ovum. Adalah lapisan tipis yang mengelilingi ovum setelah zona pellucida. Nah, yang warna ungu tersebut adalah zona pellucida. Zona pellucida adalah lapisan glikoprotein yang mengelilingi sel telur pada mamalia. Selanjutnya ada badan basal sperma, yaitu struktur yang berada pada bagian awal ekor sperma. Selanjutnya ada nukleus sperma, yaitu inti sel sperma yang berada di dalam sel telur setelah proses fertilisasi. Nah, yang terakhir ada granula kartika. Adalah struktur kecil di dalam sitoplasma ovum berperan penting dalam proses pembuahan.